Sekarang kita mengambil dalil larangan berbuat bid'ah. Kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran sebelum hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Larangan berbuat bid'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi dari perkara Rasulullah SAW berhati-hati, mereka dapat tertimpa musibah di dunia atau tertimpa musibah di akhirat dengan siksa yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang harus menjauhi perbuatan bid'ah, karena diancam bagi siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam mendapatkan fitnah. Fitnah di sini artinya adalah musibah di dunia, dan juga diancam mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Ini dalil yang pertama. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani terhadap ayat ini, wal mukhalafatu an ya'khudha kullu wahidin tariqan ghaira tariqil akhar fi halihi aw qawlihi. Dan yang dimaksud menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini adalah setiap orang mengambil jalan selain jalan yang lain di dalam keadaannya ataupun di dalam ucapannya. Maka perbuatan bid'ah, dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian ada cerita yang menarik di sini, disebutkan di dalam Qawaid wa Usus fi Sunnati wal Bid'ah, yaitu Ibnul Arabi bercerita tentang Az-Zubair bin Bakkar. Zubair bin Bakkar berkata, "Sami'tu Malik bin Anas rahimahullah." Aku pernah mendengar Malik bin Anas rahimahullah, wa atahu rajul. Pada saat itu beliau didatangi oleh seorang lelaki. Faqala, lalu lelaki ini berkata, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Malik, dari mana aku berihram? Ihram adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Itu namanya ihram. Orang ini bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, "Wahai Imam Malik, dari mana aku berihram?" Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, "Min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah adalah sebuah tempat yang merupakan miqat, tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin berhaji dan berumrah, maka dia berniat di miqat tersebut. Kata Imam Malik, di Dzul Hulaifah, yang disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Lalu lelaki ini mengatakan, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Aku ingin berihram dari Masjid Nabawi. Ini kalau kita boleh katakan, ini Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi. Ini Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di tengah-tengah kota Madinah, Dzul Hulaifah sekitar 15 menit kalau pakai mobil dari kota Madinah. Nah, orang ini
ingin berihram di Masjid Nabawi, bukan di Dzulhulaifah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al, jangan lakukan itu. Fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Lalu orang ini maksa, aku ingin berihram dari masjid dari sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, orang ini ingin berihram dari Masjid Nabawi. Kemudian dari sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya secara tempat ini lebih istimewa. Tentunya secara tempat ini lebih istimewa Masjid Nabawi dibandingkan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah bahkan hampir di luar dari tanah suci kota Madinah. Ya. Maka orang ini berihram ingin dari Masjid Nabawi, di tanah suci, di Masjid Nabawi, di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau lakukan, aku takut engkau akan mendapatkan fitnah, yaitu musibah. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi sambil tidak puas begitu. Wa ayyu fitnah hadhihi? Innama hiya amyalun aziduha. Kata beliau, musibah apa yang aku dapat? Dia kan cuma beberapa jarak yang aku tambahkan. Jadi kalau seandainya aku berihram, ini Dzulhulaifah, ini Masjid Nabawi, Mekah di sebelah sana gitu ya. Nah, siapa yang ingin ke Mekah maka dia dan ingin melaksanakan ibadah haji umrah, maka dia berihram, berniat di sini. Nah, maka dia mengatakan, musibah apa kalau aku cuma tambah di sini? Kan cuma beberapa jarak saja, beberapa kilo saja. Dari sini langsung ke sana, ke kota Madinah. Itu maksudnya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan musibah apa yang lebih besar dibandingkan kamu melihat dirimu mendahului terhadap sebuah keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Jadi ini ada keutamaan nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan keutamaan tersebut. Lalu orang menganggap ini utama. Maka ini musibah. Berarti dia telah mendahului Rasulullah SAW dalam menentukan sebuah keutamaan. Dan ini adalah hal yang patut harus diingat selalu, wasiat dari Imam Malik rahimahullah. Wa ayyu fitnah a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah SAW. Dan musibah apa yang lebih besar dibandingkan kamu menganggap dirimu lebih mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah keutamaan yang belum beliau kerjakan. Ini subhanallah, ini kaidah penting dalam beribadah. Kita menganggap itu baik. Kita menganggap zikir seperti ini baik. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengerjakannya, maka ini musibah. Dan musibahnya besar karena kita dalam tanda kutip merasa sok tahu dibandingkan Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau bahasa saya agak seperti itu ya. Tapi ya kenyataannya begitu. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia merasa lebih tahu, lebih dahulu terhadap sebuah kemuliaan dibandingkan Rasulullah SAW. Ya, ada selawat ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dia menyimpang memakai selawat yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibumbui dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang belum ada dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka ini musibah, dan musibah besar. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keutamaan, kemuliaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengerjakannya. Dan itulah bahayanya perbuatan bid'ah. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, inni sami'tu
Allah yaqul, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan musibah di dunia atau mendapatkan musibah siksa yang pedih di akhirat.